Halo sahabat Askara Radio di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Frederick Makitan bersama Anda lagi di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah sahabat, kita akan meneruskan perjalanan panjang kita menelusuri jejak-jejak kaki Yesus, mengikuti peristiwa demi peristiwa di mana Yesus melayani di Israel pada 2000 tahun yang lampau. Dan di episode kali ini saya akan masih berada di Provinsi Galilea di Israel Utara. Di dalam satu peristiwa di mana Yesus sedang duduk di atas sebuah perahu di tepi Danau Galilea. Sementara itu Yesus mengajar kepada orang banyak yang senantiasa mengikuti Dia. Dan kali ini Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan. Dan perumpamaan yang kali ini diajarkan adalah perumpamaan tentang penabur. Ini dalam konteks Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah yang sudah mulai dinyatakan di bumi lewat hadirnya Yesus Kristus, lewat kehidupan Yesus Kristus, seluruh keberadaan Yesus Kristus, perkataannya, sikapnya, perbuatannya, apa saja yang dibuatnya di hadapan publik kepada siapa saja di tanah Israel pada waktu itu. Dan ini perlu dipahami. Jadi perumpamaan tentang penabur adalah satu perumpamaan dalam konteks bagaimana Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah yang sudah ada di bumi ini. Nah, sahabat, kalau kita ingat, maka beberapa episode yang lalu kita sebenarnya sudah mulai membahas, belajar dan merenungkan tentang pengajaran yang satu ini, yaitu melalui perumpamaan tentang penabur. Dan sebelum saya teruskan apa yang harus kita bahas atau kita renungkan pada hari ini, di episode ini, saya baca dulu beberapa ayat tentang perumpamaan penabur itu sendiri. Jadi Matius, salah satu murid Yesus, menulis di dalam kitab Injil Matius, dalam Matius pasal 13. Ini beberapa ayat yang saya akan bacakan untuk Anda. Katanya, kata Yesus, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 50 kali lipat. Nah ini masih banyak ya, tetapi inilah perumpamaan yang Yesus pakai untuk mengajarkan orang banyak itu. Nah hari ini kita sampai pada bagian yang keempat, yaitu bagaimana belajar, mengerti dan merenungkan apa yang dimaksud dengan jenis tanah yang keempat, yaitu tanah yang baik, kata Yesus. Minggu-minggu yang lalu, dalam episode yang lalu, kita sudah mengenal apa itu tanah yang di pinggir jalan, yaitu tanah yang keras, yang melambangkan hati yang keras. Jadi, benih firman Allah, benih itu adalah firman Allah, yang ditanamkan itu tidak bisa bertumbuh, dan datang angin, datang hal-hal yang lain yang menghadang, sudahlah, habislah dia. Dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan bahkan burung-burung datang dan untuk mengambilnya, memakannya dan hilang. Kemudian kita sudah belajar juga tentang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini karena lebih banyak batunya sehingga tanahnya tipis. Dan tanah tipis, benih itu mungkin bertumbuh tetapi tidak bisa bertumbuh dengan baik Jadi ada banyak hambatan-hambatan yang membuat akhirnya itu hilanglah dan tidak bisa bertumbuh. Kemudian minggu yang lalu kita berbicara tentang benih yang jatuh di tengah semak duri. Nah di tengah semak duri tentu saja ada tanah benih itu mungkin juga tumbuh. Tapi semak duri itu lebih banyak sehingga dia lebih berkembang dan merampas, merebut, menghimpit dan seterusnya, sehingga benih yang baik itu tidak bisa bertumbuh dengan baik juga dan akhirnya juga sia-sia. Nah, sekarang kita akan coba mengerti ada jenis tanah yang lain yang terakhir ini adalah dikatakan jatuh di tanah yang baik.
Nah, tanah yang baik itu bagaimana? Yang jelas, gampang saja dimengerti ini, begitu baca kita langsung mengerti. Kalau tanah yang baik berarti bukan tanah yang tadi di pinggir jalan yang keras itu, yang nanti akhirnya benih itu tidak bertumbuh sehingga dimakan burung dan seterusnya. Kemudian bukan juga tanah yang berbatu-batu di mana batunya lebih banyak, tanahnya tipis sehingga bertumbuh tetapi ada badai, ada apa yang lain gangguan lalu akhirnya tidak bisa bertumbuh dan akhirnya hilang juga. Juga tanah yang baik berarti bukan tanah yang banyak semak duri yang menghimpit. Jadi ini semua melambangkan hati manusia sebagai tanah di mana firman Tuhan itu ditaburkan dan akhirnya seakan-akan tidak berhasil, dan memang tidak berhasil oleh karena sifat atau kondisi dari hati manusia itu sendiri terhadap firman yang ditaburkan. Nah, ini rupanya yang paling menyenangkan. Yang terakhir ini yaitu benih itu jatuh di tanah yang baik. Jadi bukan yang tanah di pinggir jalan yang keras, bukan pula tanah yang berbatu-batu, bukan pula semak duri, tetapi di tanah yang baik. Jadi artinya kita bisa membayangkan tanah ini diolah dengan baik ya, siap ya, akan cukup subur. Karena tidak ada apa-apa yang situ yang banyak mengganggu. Batu-batu nggak ada, juga tanahnya lembut, gembur sudah dikerjakan dengan baik, dan juga tidak ada semak duri atau tumbuhan-tumbuhan liar lainnya yang akan menghimpit, yang akan menghalangi pertumbuhan itu. Jadi inilah juga merupakan simbol dari hati manusia yang benar-benar katakanlah siap, bersedia untuk membiarkan benih itu jatuh di tanah yang semacam ini dan bertumbuh dengan baik, tidak ada halangan apapun, sehingga dia akan makin lama makin bertumbuh dan makin lama makin besar, berkembang, akhirnya berbunga dan berbuah. Di sini dikatakan bahwa sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Jadi prosesnya itu sampai berbuah. Makanan diambil, nutrisi diambil dari tanah, disalurkan ke atas sampai kepada akhirnya menjadi buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, ini semua adalah penggambaran saja. Artinya bahwa kalau benih itu jatuh di tanah yang baik, maka memang akan berhasil baik. Ya, sesuai dengan kadarnya atau kondisinya masing-masing. Jadi bisa bertambah, makin lama makin banyak dan seterusnya. Ini adalah simbol hati manusia. Hati yang baik. Nah, sekarang kita perlu mengerti sedikit di sini. Jadi manusia ini ya di dalam menanggapi hidup ini dan bagaimana memperlakukan dirinya atau bagaimana ia hidup di dalam kehidupan yang ia miliki di tengah dunia ini. Jadi setiap orang ya, Anda dan saya sama, kita mempunyai pikiran. Tuhan menganugerahkan kepada kita satu hal yang begitu luar biasa, yaitu pikiran ya, dalam bahasa Inggris mind. Kita punya pikiran. Kita ada satu pusat tempat di otak ini ya, dengan saraf-saraf yang ada ini membuat seseorang dapat berpikir. Karena apa? Memang manusia ini juga punya roh. Yang roh itu dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan. Maka tubuh sebagai ya katakanlah seperti hardware ini dapat berfungsi karena ada software atau ada roh di dalamnya, ada pikiran di dalamnya. Nah, ini pikiran inilah menanggapi segala macam input, stimulans atau apapun yang datang dari luar yang ditangkap oleh sensor-sensor kita atau indera-indera kita yang kita lihat, ya, mata kita, kuping kita, hidung kita, kulit kita, lidah kita, dan katakan ada juga indera keenam. Ya, ada satu menangkap dengan semacam firasat. Jadi semua yang ada dari luar yang masuk ini dapat ditangkap lalu diolah di sini. Nah, Tuhan kasih kita pikiran semacam ini. Kemudian itu turun, ditransformasikan lagi ke dalam, yaitu apa yang disebut sikap kita atau attitude kita. Bagaimana kita menyikapi apa yang telah diolah di kepala ini. Misalnya kita melihat sesuatu, lalu sudah diolah di situ sesuatu lah ini sesuai dengan bahasa yang kita punya, yang kita beri nama kepada apapun yang kita lihat dan kita dengar itu. Nah, lalu hati ini terbuka, maka terjadilah satu sikap
entah menolak, entah menerima, entah masih ragu-ragu, ya, atau masih mendua hati, ya, masih ambigu, masih seperti itu. Nah, kalau ini sudah mantap di dalam satu sikap, maka apakah itu sikap baik atau tidak baik, maka dia akan keluar melalui perbuatan kita, behavior kita. Dan ini akan masuk di dalam kehidupan sosial, kehidupan bersama orang-orang lain. Nah, jadi kita melihat bahwa ada hal 3 dimensi dalam kehidupan kita yang dianugerahi Tuhan itu, ya, pikiran, sikap, dan perbuatan kita. Dan inilah yang menunjukkan bahwa kita ini hidup dan bagaimana kita hidup. Nah, sekarang kembali kepada soal benih itu tadi. Jadi firman Allah itulah yang digambarkan sebagai benih, ya. Kita tahu benih itu sebagai firman Allah yang disampaikan oleh Yesus yang adalah anak tunggal Allah. Satu istilah teologis yang tidak bisa kita pahami secara biologis tentunya, karena ini bukan soal biologis. Dia adalah anak tunggal Allah, dialah yang diberikan segala kuasa untuk memerintah di dunia ini dan di akhirat, dan juga di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Nah, sosok ini hadir, yaitu firman yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Di Israel pada 2000 tahun yang lampau ketika Yesus hidup, ya, kurang lebih selama 33 tahun usia Yesus, ya. Pada waktu itu seluruh kehidupan Yesus itu nampak. Nah, sekarang orang Israel tahu, melihat, sudah mendengarkan begitu banyak perkataannya, melihat sikapnya terhadap manusia, dan juga melihat membuktikan sendiri bagaimana perbuatannya. Begitu banyak perbuatan ajaib, di mana dia mengasihi siapapun, orang sakit dia sembuhkan, sakit kusta, sakit lumpuh, buta sejak lahir, apa saja penyakit, dia melihat dan dia punya belas kasihan dan dia menyembuhkan. Ada satu kuasa yang mau tidak mau harus diakui. Nah, persoalannya begini, perkataan-perkataan Yesus juga begitu banyak perkataan yang dalam, yang luas, yang sangat masuk akal dan diterima orang, tetapi kadang-kadang juga bertentangan dengan hukum-hukum secara positif yang ada di dalam dunia ini yang diciptakan oleh manusia. Tapi orang mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar dan luar biasa. Selalu dikatakan luar biasa. Nah, sekarang hati yang baik adalah hati yang dengan jujur mendengarkan, dengan tulus mendengarkan, tidak dengan satu sikap menolak, tapi dengan satu sikap dan cara berpikir, oh begini ya, jujur menanggapi, ternyata ini orang luar biasa. Sama seperti dulu, ada namanya Nikodemus, seorang ahli Taurat. Dia datang malam-malam kepada Yesus karena takut kepada teman-temannya. Dia seorang yang disebut rabi Yahudi, orang pintar dan sudah tua, orang yang sudah kaya pengalaman. Datang kepada Yesus yang baru berumur sekitar 30 tahun dan dia memanggilnya rabi. Karena dia merasa, dia melihat bahwa ada sesuatu dalam diri yang harus dengan tulus diakui benar. Dan dia ini datang dari Allah. Jadi kalau pikiran kita menanggapi Yesus, pikiran manusia, orang Israel pada waktu itu, atau siapa saja sekarang ini, yang sudah mendengarkan tentang Yesus yang historis, ya, walaupun secara fisik tidak bisa lagi kita bergaul dengan dia, tetapi di dalam roh, di dalam iman kita bisa mengenal dia melalui pengetahuan-pengetahuan yang datang dari Alkitab bercerita tentang dia. Kalau kita sudah mengerti dia, kita mengerti dengan satu ketulusan, keikhlasan, kejujuran, maka kita pasti akan menemukan kebenaran itu. Lalu sikap hati kita juga akan terbuka menerima. Ternyata dia benar. Apa yang dia katakan itu benar. Apa yang ia buat tidak bisa disangkali bahwa itu adalah perbuatan penuh kasih, penuh kebenaran yang membawa kehidupan, yang mengubah kehidupan. Begitu banyak contoh yang telah dilaporkan oleh keempat penulis kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kalau pikiran dan sikap ini betul-betul jujur, ya gunakanlah kejujuran itu, keterbukaan itu untuk menerima. Ya percaya, tidak bisa sangkal. Inilah hati yang baik. Nah, kalau hati yang baik semacam ini, ya, sikap yang baik semacam ini, pikiran yang jujur semacam ini, maka benih atau apapun yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan di dalam firman Allah dan melalui Alkitab ini,
datang itu akan bertumbuh. Maka kita akan memiliki akhlak yang benar, kita akan memiliki mindset yang benar, cara berpikir yang benar, pengetahuan yang benar, dan semua yang benar oleh karena firman Allah. Dan itu akan bertumbuh dan akan mengubah sikap kita bukan saja kepada Tuhan, tapi juga kepada manusia-manusia lain, orang-orang di sekitar kita di mana saja kita berada, kapan saja, dalam situasi apa saja. Nah, dengan demikian orang ini akan menjadi orang yang baik dan benar. Nah, itulah hal yang penting yang dikatakan Yesus, bahwa dia akan berbuah 50 kali lipat, 60 kali lipat, dan seterusnya 100 kali lipat. Jadi berarti kebaikan itu makin lama makin bertambah-tambah, kebenaran itu akan makin dikenal, dan akhirnya kita tahu bahwa ternyata yang disebut kekayaan itu adalah sesuatu yang baik yang mulai dari pikiran, kemudian sikap kita dan perbuatan kita. Kekayaan itu bukan sesuatu yang diukur secara materi, melainkan apa yang baik yang keluar dari dalam diri kita, yang terus-menerus bertambah dan membawa perubahan kepada orang lain. Inilah benih jatuh di tanah yang baik. Jatuh atau datang ke hati yang bersedia, hati yang tulus, hati yang benar, maka benih itu akan tumbuh dan kita menjadi orang-orang atau warga kerajaan Allah yang benar. Dan ini akan memberi pengaruh kepada dunia, membawa kebaikan, membawa kebenaran, membawa perubahan untuk orang makin dekat kepada Allah. Dan seterusnya, ini kerajaan Allah. Nah, sahabat, ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semoga ada sentuhan surgawi buat Anda pada hari ini. Dan saya tidak lupa berdoa agar Tuhan memberkati Anda dan seluruh keluarga Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan waktu Anda untuk mendengarkan renungan ini. Saya Frederick Makitan harus undur diri untuk kita berjumpa lagi di episode yang berikut. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.